Ayah bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami hidup sampai hari ini itu adalah semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Semua yang ada dalam kehidupan kami itu milik-Mu Tuhan. Kami menyatakan rindu kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku.
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 25 November 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah generasi unggul adalah generasi yang takut akan Allah. Kita baca dalam Ulangan 6 ayat 1-2. Tetapi inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang unggul. Orang tua memberikan les privat kepada anak-anaknya dalam berbagai ilmu dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi unggul dalam studi mereka, dan dengan demikian diharapkan akan memiliki masa depan yang baik. Seringkali ukuran unggul hanya pada tataran intelektual. Angka-angka di raport menjadi tolok ukur keunggulan seseorang. Apa yang lebih penting seringkali dilupakan, yakni karakter. Di beberapa negara seperti contohnya Jepang, pendidikan anak-anak memprioritaskan pembentukan moral, bukan hanya skill atau keterampilan. Sementara anak TK di tempat kita sudah diwajibkan membaca dan menulis, tidak demikian di Jepang. Anak-anak terlebih dahulu dilatih moral dan dikembangkan rasa tanggung jawabnya. Anak-anak dilatih kreativitasnya dan kepedulian kepada lingkungan sekitar. Mereka pun sejak kecil dilatih kemandirian di rumah, seperti merapikan tempat tidur sendiri setiap pagi, membereskan mainan, dan lain sebagainya. Menjadi unggul bukan saja pada bidang akademik. Kita membutuhkan generasi yang unggul dalam seluruh aspek kehidupan. Jika manusia terdiri dari 3 elemen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, maka kita harus membangun generasi yang unggul di dalam rohnya, di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya. Salah satu elemen tidak terpenuhi, maka akan muncul generasi yang tidak sehat. Saat ini kita berada dalam generasi yang tidak sehat, saudara. Mereka mungkin pandai dalam kemampuan berpikir secara kognitif, namun sangat kurang di dalam kepedulian kepada sesama. Sangat lemah dalam inisiatif dan kreativitas. Dalam hal kesehatan tubuh pun generasi saat ini memprihatinkan. Ada begitu banyak anak-anak yang mengalami penyakit yang seharusnya tidak diderita oleh anak-anak, seperti gagal ginjal, stroke di usia muda, dan lain-lain. Itu terjadi karena pola makan yang tidak sehat dan pola hidup yang tidak seimbang, yang disebabkan oleh kurang tidur atau malah sebaliknya tidur terus berlebihan dan tidak suka berolahraga atau mager. Dari ketiga elemen, mungkin yang paling memprihatinkan adalah pertumbuhan roh. Keluarga-keluarga modern khususnya di perkotaan sangat kurang memperhatikan perkembangan roh dari anak-anaknya. Padahal dari ketiga elemen yaitu roh, jiwa, dan tubuh, hanya rohlah yang kekal. Manusia dibuat berbeda dengan ciptaan lainnya sebab Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Sebab itu manusia akan selalu membutuhkan rohnya terhubung dengan roh Allah. Jika manusia tidak terkoneksi dengan roh Allah, maka ia tidak akan pernah merasa puas dan damai dalam hidupnya. Tentu perkembangan roh anak-anak kita adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua lah yang diberikan mandat untuk mendidik, melatih,
dan mengembangkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang unggul, bukan secara manusia saja, tetapi unggul di hadapan Allah. Nah saudara, bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak yang unggul di hadapan Allah, saudara? Yang pertama, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk takut akan Allah. Ulangan 6 ayat 2a. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan karena kesuciannya, kemahakuasaannya yang membuat kita berserah dan taat kepada Dia. Takut akan Tuhan membawa kita menyadari bahwa Dialah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Yang kedua, saudara, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk berpegang kepada segala perintahnya. Berpegang berarti percaya perintah Tuhan dan menjalankannya. Belajar dan kenali perintah Tuhan melalui membaca Alkitab sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, saudara, orang tua harus melatih anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ulangan 6 ayat yang kelima. Yang keempat, saudara, orang tua harus mengajarkan nilai-nilai ilahi kepada anak-anaknya setiap waktu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Banyak orang tua menyerahkan tanggung jawab ini kepada sekolah minggu. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau setiap hari kita menanamkan nilai-nilai ilahi kepada keluarga kita di rumah kita. Ini adalah tugas penting dari orang tua. Yang kelima, saudara, orang tua harus waspada agar keluarga mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dengan mengikuti ilah lain termasuk ilah zaman ini. Ulangan 6 ayat 12 sampai 14. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Generasi unggul dalam kekristenan adalah generasi yang takut akan Tuhan. Jangan cari kepintaran dahulu, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mulailah dari setiap orang tua yang akan memberi teladan kepada anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bahwa untuk membangun generasi yang unggul adalah kami harus takut akan Tuhan. Dan biar kiranya itu kami ajarkan, kami tularkan kepada anak-anak kami, kepada generasi penerus kami. Terima kasih ya Bapak. Biar mulai dari kami sebagai orang tua, kami boleh takut akan Tuhan terlebih dahulu dan mengajarkan perintah Tuhan itu kepada seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.